Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Program Studi Pendidikan Profesi Guru, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairun akan menyajikan video tutorial tentang cara menyusun RPP menggunakan scientific approach terintegrasi model problem-based learning untuk pembelajaran mikroreflektif. Video ini dikreasi oleh saya sendiri, Dr. Humida Roini, SPD MSI, bersama tim. Yang pertama, Bapak Dr. Andes Said Hasan MPD. Yang kedua, Bapak Dr. Iqbal Limatahu SPD MSI. Yang ketiga, Bapak Suparman SPD MSI PhD. Rancangan pembelajaran yang kami contohkan menggunakan kurikulum 2013 pada mata pelajaran fisika SMA atau yang sederajat kelas 10. RPP menggunakan pendekatan saintifik terintegrasi model PPL diawali dengan identitas sekolah, yaitu nama sekolah, mata pelajarannya fisika, kelas atau semesternya, yaitu kelas 10 semester genap pada materi pokok cermin dan pemantulan dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Selanjutnya, pada bagian A, kita akan menampilkan kompetensi inti, yaitu KI 1 dan KI 2, kemudian dilanjutkan KI 3 dan seterusnya hingga KI 4. Teman-teman, pada bagian B kita menampilkan kompetensi dasar dengan kolom yang pertama berisi KI, yaitu KI 1 hingga KI 4, kolom kedua berisi kompetensi dasar dan kolom ketiga berisi indikator. Pada KI 1, sikap spiritual memiliki kompetensi dasar 1.1 dan indikatornya 1.1.1. Kemudian pada sikap sosial dengan KD 2.1 memiliki dua indikator, yaitu 2.1.1 dan 2.1.2. Selanjutnya pada KD pengetahuan atau kognitif, yaitu 3.9, memiliki tiga indikator, yaitu 3.9.1, 3.9.2, dan 3.9.3. Kemudian pada KI 4, yaitu keterampilan, kompetensi dasar 4.9 menganalisis gambar alat optik cermin datar dengan menerapkan prinsip pemantulan dan pembiasan pada cermin dan lensa. Maka indikatornya adalah 4.9.1, yaitu membuat poster hasil praktikum tentang pemantulan dan pembiasan pada cermin datar. Nah, ini artinya bahwa sebenarnya teman-teman bisa juga menganalisis jika ada keterkaitan dengan KD 3.9, maka bisa pula dimasukkan ke dalam KD 3.9 dengan indikator tentunya yang relevan dengan kognitif. Selanjutnya, pada bagian C adalah tujuan pembelajaran. Turunkan dari indikator pembelajaran. Sebagai contoh, pada tujuan pembelajaran ke-6, yaitu setelah mengamati video tentang cara kerja alat optik menggunakan sifat pencerminan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa, maka siswa dapat menerapkan berbagai sinar dan model matematika untuk menggambarkan bayangan yang dibentuk oleh cermin dengan tepat. Pada tujuan pembelajaran harus mengandung unsur A, B, C, dan D. Yang diarsir warna kuning yaitu condition atau C, kemudian siswa sebagai audiens atau A, yang diarsir warna biru sebagai behavior atau B, dan yang diarsir dengan ungu merupakan degree atau B. Pada bagian D berisi materi ajar yaitu tentang cermin dan pemantulan. Pada bagian D ini teman-teman bisa menampilkan deskripsi singkat dari materi yang akan diajarkan. Selanjutnya pada bagian E berisi pendekatan atau model atau metode pembelajaran. Yang pertama, pendekatan tentu yang kita tulis adalah saintifik. Di sini pada pendekatan saintifik minimal 5M yang harus dimuat. Misalnya mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasi.
Kemudian, model yang dipilih adalah Problem Based Learning atau PBL, menggunakan metode diskusi, presentasi, penugasan, dan percobaan. Pada bagian F, media, alat, dan sumber belajar. Di sini teman-teman bisa memisahkan ya medianya, yaitu misalnya terdiri dari video tentang contoh pemanfaatan cermin dan lensa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, video praktikum tentang cermin dan lensa. Yang ketiga, video pembelajaran tentang cermin dan lensa. Yang keempat, slide PowerPoint. Yang kelima adalah lab virtual pad. Alatnya yaitu proyektor atau LCD, laptop, Google Form, Google Meet atau Google Classroom, HP Android atau gadget dan sejenisnya, dan juga alat untuk praktikum optika biometri yang ada pada LKPD. Sumber belajar di sini terdiri dari LKPD dan kunci LKPD untuk guru tentang pembentukan bayangan pada cermin. Ini mengacu pada 5 tahun 2018. Kemudian buku ajar siswa tentang cermin datar dan pemantulan juga mengacu pada 5 tahun 2018. Kemudian ada buku siswa SMA yang ditulis oleh Pujianto dan kawan-kawan tahun 2016. Kemudian ada LP dan kunci LP, tentu ini untuk guru yang mengacu pada 5 tahun 2018, dan juga Google yang bisa digunakan oleh siswa maupun guru dalam berselancar untuk mencari materi yang relevan dengan pembelajaran. Selanjutnya pada bagian G berisi tentang kegiatan belajar mengajar. Nah, disinilah langkah-langkah pendekatan saintifik akan diintegrasikan dengan langkah-langkah pada model PBL. Pertama, dimulai dengan kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan berisi tentang penyiapan secara psikis dan fisik peserta didik untuk dapat mengikuti pembelajaran. Kemudian adanya pemberian motivasi agar peserta didik siap untuk belajar. Kemudian yang berikutnya, guru membagikan link video, yaitu video yang pertama. Dengan pemutaran video, maka siswa akan mengamati. Nah, disinilah langkah scientific approach, yaitu mengamati. Selanjutnya, peserta didik juga diberikan kesempatan untuk bertanya terkait dengan isi pembelajaran jika ada yang belum dipahami. Di sini pula terdapat langkah dari scientific approach, yaitu menanya. Masih pada kegiatan pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran oleh guru. Kemudian masuk pada kegiatan inti, di sini agak lama. Nah, umumnya teman-teman memasukkan langkah-langkah dari model pembelajaran itu ada pada kegiatan inti. Untuk model pembelajaran PBL memiliki 5 langkah atau 5 fase. Fase pertama yaitu mengorientasikan peserta didik pada masalah. Nah, di sini guru akan mengorientasikan peserta didik dengan memutarkan video pembelajaran yang kedua. Nah, pada pemutaran video ini tentu siswa akan mengamati video. Nah, teman-teman harus menyertakan link videonya ya di sini ya. Kemudian yang berikutnya, guru mengorientasikan pada masalah yang akan dicari pemecahannya oleh peserta didik. Nah, ini sudah tertuang pada LKPD 01 ya, yaitu tentang pembentukan bayangan pada cermin. Ini LKPD ini mengacu pada 5 tahun 2018. Masuk pada langkah berikutnya, yaitu langkah kedua dari model PBL, mengorganisasi peserta didik dalam kelompok belajar. Nah, di sini guru akan membentuk kelompok secara heterogen ya, 4-5 orang, kemudian peserta didik dikondisikan agar duduk bersama kelompoknya dengan rapi, dan kemudian peserta didik akan menerima LKPD 01 yang dibagikan oleh guru. Kemudian guru memberikan pengarahan terkait dengan tugas yang harus dikerjakan setiap kelompok, dan peserta didik menyiapkan peralatan praktikum yang sudah disediakan oleh guru, dan guru memeriksa kesiapan setiap kelompok. Pada langkah ketiga atau fase ketiga dari PBL, membimbing penyelidikan atau kegiatan penemuan individu atau kelompok. Pada kegiatan ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali informasi, yaitu di sini tercermin adanya langkah dari scientific approach, yaitu mengamati, di mana informasi itu bisa didapatkan siswa melalui membaca buku, yaitu tentang pemantulan pada cermin datar. Yang selanjutnya,
Guru meminta peserta didik untuk bertanya jika ada hal-hal yang belum dipahami terkait dengan hasil yang dibaca. Nah, di sini berarti siswa diarahkan untuk menanya merupakan langkah dari scientific approach. Langkah selanjutnya adalah guru menetapkan konsep pemantulan yang ada pada laboratorium virtual PET. Sudut datang sama dengan sudut pantul melalui pembelajaran dengan simulasi PET dengan cara siswa didorong untuk mengamati yang merupakan langkah dari scientific approach. Setelah siswa mengamati, maka kemudian guru membimbing kelompok untuk melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah pada LKPD 01. Berarti di sini merupakan langkah dari scientific approach, mencoba. Selanjutnya, guru membimbing peserta didik dalam mencari informasi untuk proses penemuan dan pemecahan masalah. Nanti di sini merupakan kegiatan menalar dari langkah scientific approach. Dan seterusnya, teman-teman ya, harus disisir satu persatu mana langkah dari scientific approach pada setiap kegiatan pembelajaran sesuai dengan sintaks dari model PBL. Kemudian pada fase keempat atau langkah keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini guru membimbing peserta didik dalam mempresentasikan hasil penyelidikannya secara berkelompok dan bergantian. Kelompok yang presentasi akan ditanggapi oleh kelompok lain yang tidak presentasi. Demikian seterusnya. Di sini berarti langkah dari scientific approach mengkomunikasi. Fase kelima yaitu evaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru mengecek pemahaman materi oleh peserta didik dengan memberikan pertanyaan secara lisan. Kemudian guru memberikan penguatan materi dengan menayangkan media PowerPoint yang berisi materi yang dipelajari secara singkat dan pembelajaran yang disiapkan oleh guru. Kemudian guru juga melakukan evaluasi menggunakan Google Form. Ini merupakan evaluasi terakhir. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan penutup. Di sini guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil diskusi dan materi yang dipelajari hari ini sesuai dengan LKPD 01. Kemudian guru juga mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi atas pembelajaran yang dilakukan. Kemudian guru memberikan tugas mandiri yaitu mempelajari materi berikutnya. Pada bagian H berisi penilaian pembelajaran. Di sini teman-teman bisa menuangkan teknik dan bentuk instrumen yang digunakan untuk menilai ranah kognitif, afektif maupun psikomotor. Tentu tidak lupa juga adanya proses pengayaan dan remedial. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan, kemudian remedial diberikan kepada peserta didik yang belum tuntas. Kegiatan pengayaan dan remedial ini dilakukan melalui Google Classroom ataupun Google Meet. Perlu kami garis bawahi bahwa format RPP sebenarnya teman-teman bisa mengacu pada format yang sudah biasa digunakan di sekolah masing-masing. Jadi ini kami hanya menampilkan secara substansial bagaimana cara membuat RPP menggunakan pendekatan saintifik terintegrasi model PBL. Berdasarkan video tutorial ini dapat dipahami bahwa langkah dari model pembelajaran PBL itu tidak boleh dibolak-balik, sedangkan langkah dari scientific approach bisa dibolak-balik, bisa juga berulang-ulang. Demikian RPP menggunakan pendekatan saintifik terintegrasi model PBL. Semoga bermanfaat. Terima kasih.